Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat, tenaga pendidik, eh, penerus cita-cita bangsa, dan pendidik generasi muda harapan masa depan bangsa. Perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini ingin berbagi tips terkait dengan bagaimana membuat studi kasus di satuan pendidikan. Jadi kita bisa membuat studi kasus terkait masalah pembelajaran yang real pernah kita alami ya di satuan pendidikan, baik itu di pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, di SMP dan tentunya juga di SMA. Baik, Pak Ibu Guru. Ya, nah, yang pertama sekali tipsnya adalah kita harus tetapkan dulu apa tujuan dari studi kasus yang kita buat, ya. Jadi harus kita perjelas dulu, kita konkretkan dulu apa tujuan studi kasus yang hendak kita buat, ya. Nah, dan ini nantinya akan kita jabarkan, kita deskripsikan tujuan ini dalam bagian latar belakang, ya, dari studi kasus yang akan kita kembangkan. Oke. Nah, mengapa menetapkan tujuan itu penting? Karena studi kasus yang baik perlu menetapkan tujuan yang spesifik, tujuan yang konkret, ya, seperti meningkatkan pemahaman konsep terkait materi pelajaran atau memecahkan masalah tertentu yang Bapak Ibu guru hadapi ketika membangun suatu proses pembelajaran di dalam kelas, ya. Nah, selanjutnya eh, adapun yang apa yang kita bahas tadi yaitu terkait tujuan, maka tujuan itu harus fokus, ya. Fokus pada tujuan studi kasus untuk membantu dalam memberikan arah yang jelas dan tujuan yang terukur, ya. Kenapa tujuan terukur? Agar nantinya dapat dievaluasi, ya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, ya. Nah, selanjutnya, ya, adapun tujuan lainnya adalah setelah studi kasus ini kita buat, itu diharapkan, ya, studi kasus yang kita buat dapat meningkatkan pemahaman konsep, ya, karena pemahaman konsep tentunya juga merupakan salah satu hasil belajar yang diharapkan meningkat setelah proses pembelajaran berlangsung, ya. Jadi meningkatkan pemahaman konsep adalah kunci untuk merancang studi kasus yang efektif. Karena hal ini membantu siswa mengaitkan teori dengan aplikasi praktis di kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi misalnya kita ingin membuat sebuah studi kasus di SMA, katakanlah, saya contohkan pada mata pelajaran biologi, misalnya studi kasus terkait miskonsepsi pada materi fotosintesis, ya. Nah, jadi kan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran tentunya sering mendapatkan atau apa terkendala, ya, karena miskonsepsi yang sudah ada dalam diri siswa, ya. Maka topik tentang miskonsepsi ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu contoh yang nantinya dapat Bapak Ibu kembangkan menjadi sebuah studi kasus, ya. Tujuannya untuk apa? Agar ke depan setelah ditemukan solusi untuk mengatasi masalah miskonsepsi ini, ya, maka Bapak Ibu guru dapat fokus dalam meningkatkan pemahaman konsep, ya, misalnya tadi dalam materi fotosintesis di mata pelajaran biologi, ya. Oke, mungkin nanti di bagian akhir saya juga akan memberikan contoh, ya, contoh studi kasus uh, apa yang sudah coba saya kembangkan sehingga dapat memberikan gambaran, ya, kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara membuat studi kasus yang efektif. Oke, nah selanjutnya, adapun tujuan dari kita membuat studi kasus adalah, ya, diharapkan studi kasus ini, ya, dapat memecahkan masalah tertentu di kelas, ya. Nah, jadi memecahkan masalah kelas melalui studi kasus dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, ya. Nah, pembelajaran interaktif ini adalah salah satu proses pembelajaran yang
merupakan ekspektasi kita sebagai seorang guru, terutama dalam merancang pembelajaran di era modern saat ini. Ya, tentunya pembelajaran di era modern tidak lagi berpusat pada guru, tetapi sudah berpusat pada siswa. Nah, pembelajaran yang berpusat pada siswa tentunya ya harus dirancang seinteraktif mungkin, ya. Dan tentunya proses pembelajarannya itu juga harus relevan dengan perkembangan psikologi dan motorik siswa sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pengertian mereka terhadap materi. Ya, maka aspek ini juga perlu untuk kita pertimbangkan ya sebagai bagian dari eh, tujuan ya yang menjadi fokus kita dalam mengembangkan studi kasus sehingga nantinya dari hari ke hari kita dapat terus meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di dalam kelas kita masing-masing. Nah, selanjutnya ya kita ya tentunya mestilah kita memilih kasus yang relevan ya. Adapun kasus yang relevan ini adalah kasus yang ya sesuai dengan topik pembelajaran kita, materi pelajaran kita, dan memang ini merupakan kasus yang pernah kita alami pada saat kita melakukan proses pembelajaran di kelas, ya. Nah, jadi apabila Bapak Ibu memilih kasus yang memang benar-benar real pernah Bapak Ibu alami, nah, maka Bapak Ibu akan mudah ya, mudah menentukan poin-poin yang menyangkut dengan kerangka studi kasus sehingga nanti akan ada pokok-pokok pikiran utama bagi Bapak Ibu yang menjadi dasar Bapak Ibu dalam mengembangkan studi kasus ya. Nah, selanjutnya em, ya, jadi yang dimaksud dengan kasus yang relevan ini adalah kasus yang tentunya membutuhkan pemahaman mendalam tentang materi pelajaran dan tantangan belajar siswa. Ya, jadi yang dimaksud relevan di situ adalah memang kasus ini benar-benar dihadapi oleh siswa. Kasus ini benar-benar Bapak Ibu alami dalam mengembangkan proses pembelajaran. Ya, nah, selanjutnya ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi dan ini ada hubungannya dengan relevansi dari kasus yang kita pilih ya maka siogianya kita memilih kasus yang nyata ya pemilihan kasus yang nyata itu memungkinkan penerapan teori dalam konteks yang sesungguhnya sehingga memperkaya pemahaman siswa tentang materi pelajaran ya jadi ketika kita memilih kasus yang nyata real memang pernah kita alami kasus tersebut dalam proses pembelajaran, maka akan semakin mudah juga bagi kita dalam mengembangkan studi kasus. Ya, jadi kasus yang kita pilih bukan kasus yang berasal dari hayalan kita, bukan yang berasal dari alam bawah sadar kita, bukan juga kasus yang kita karang dan rekayasa, melainkan memang kasus yang real pernah kita alami pada saat membangun proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, oke baik Bapak Ibu. Nah selanjutnya ya kasusnya yang nyata ini tentunya sudah pasti relevan ya sudah pasti dia relevan dengan konteks pembelajaran ya relevan dengan keseharian siswa ya nah, jadi dengan menentukan relevansi kasus dengan materi pelajaran itu dapat membantu siswa mengaitkan teori dengan praktik di kehidupan sehari-hari ya sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep secara signifikan. Nah, jadi kita memberikan contoh-contoh yang relevan ya kepada siswa ya sehingga contoh-contoh relevan tersebut atau contoh-contoh yang kontekstual lalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat dengan mudah dicerna oleh siswa sehingga eh, bagi siswa akan dapat mudah mengingat konsep dan memahami konsep tersebut dalam jangka waktu yang panjang ya. Nah, selanjutnya adapun tantangan belajar siswa, ini juga dapat menjadi salah satu ide ya ide bagi kita untuk mengembangkan sebuah jadi challenge apa yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran ya jadi dalam proses pembelajaran ya kita menyertakan tantangan belajar siswa dalam kasus di mana tantangan itu nantinya kita harapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk menemukan solusi kreatif ya nah, jadi salah satu dasar bagi kita dalam menemukan solusi dari permasalahan dalam
studi kasus yang kita kembangkan adalah tantangan apa yang dihadapi oleh siswa ya dalam kasus-kasus nyata yang pernah memang real kita alami dalam proses pembelajaran ya. Jadi dengan menyertakan tantangan belajar siswa dalam kasus dapat memotivasi siswa untuk menemukan solusi kreatif, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan meningkatkan rasa keterlibatan dalam proses pembelajaran ya. Nah, selanjutnya ya kita lakukan pengumpulan data dan setelah itu data yang kita kumpulkan nantinya dianalisis ya. Jadi pengumpulan dan analisis data adalah langkah penting tentunya dalam membuat suatu studi kasus pembelajaran. Dengan menggunakan data yang berkualitas dari berbagai sumber, kita dapat memahami masalah dengan lebih baik dan menemukan solusi yang tepat ya. Jadi proses pengumpulan dan analisis data ini merupakan salah satu bagian yang penting ya. Jadi ketika kita sudah menentukan kasus real apa yang pernah kita alami ya, kita flashback kembali kepada kasus tersebut ya, lalu kita kumpulkan data relevan terkait kasus tersebut ya. Nah, data-data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis sehingga ya hasil analisis ini diharapkan nantinya dapat menjadi pokok pikiran utama, dapat menjadi dasar pikiran utama dalam mengembangkan studi kasus ya, mulai dari latar belakang penulisan studi kasus atau dasar latar belakang kajian terkait studi kasus tersebut sampai akhirnya ditemukan solusi ya untuk mengatasi kasus yang sedang dikaji ya. Nah, selanjutnya data itu dapat berasal tentunya dari siswa karena siswa ini merupakan satu komponen ya dalam proses pembelajaran. Dari diri kita sebagai seorang guru ya atau sejawat kita sebagai guru, hasil observasi ya, hasil pengamatan kita terhadap proses pembelajaran ya, atau instrumen yang pernah kita pakai, kuis misalnya ya, atau instrumen lain, boleh LKPD, boleh juga instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian keterampilan sains misalnya kalau seandainya proses pembelajarannya di dalam laboratorium ya, dan wawancara dapat memberikan sudut pandang yang komprehensif dalam pembuatan studi kasus ya. Jadi instrumen-instrumen apapun yang kita pakai dalam proses pembelajaran itu dapat menjadi sumber data ya, dapat menjadi sumber data untuk mengembangkan sebuah studi kasus yang memang studi kasus ini menyediakan data yang komprehensif, data yang baik sehingga akan dihasilkan tentunya juga solusi yang benar-benar solutif ya, solusi yang benar-benar tepat untuk mengatasi masalah atau kasus tersebut ya di masa atau waktu yang akan datang ya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga perlu menjabarkan terkait hasil observasi ya dan hasil evaluasi. Ya, hasil evaluasi bisa dari kuis, bisa dari LKPD, bisa dari wawancara, boleh juga dari angket ya. Jadi hasil observasi ini juga menjadikan salah satu dasar untuk nantinya eh, kita jadikan sebagai dasar dalam menentukan solusi ya terhadap pemecahan kasus tersebut ya. Nah, wawancara sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya. Siapa nih wawancara? Ya, siswa ya, guru dan pihak terkait lainnya dapat memberikan wawasan mendalam tentang akar permasalahan dalam pembelajaran ya di setiap satuan pendidikan. Contohnya misalnya di SMA ya. Nah, misalnya tadi kasus yang sempat saya sampaikan adalah miskonsepsi pada pembelajaran fotosintesis ya. Nah, jadi kalau miskonsepsi pada pelajaran fotosintesis kan selama ini banyak siswa yang beranggapan bahwa yang namanya reaksi terang itu hanya terjadi pada siang hari. Ya, padahal tidak demikian. Reaksi terang itu dapat terjadi ya, kapanpun, ya, mau siang atau malam, dia bisa terjadi reaksi terang. Ya, reaksi terang dapat terjadi pada malam hari maupun pada siang hari atau sebaliknya reaksi terang dapat terjadi pada siang hari maupun pada malam hari. Ya, nah jadi yang membedakan reaksi terang dengan reaksi gelap pada peristiwa fotosintesis ini contohnya misalnya dalam pembelajaran biologi bukan berdasarkan waktu terjadinya ya. Jadi yang menentukan berlangsungnya reaksi terang maupun reaksi gelap adalah
itu didasari pada ada tidaknya ketersediaan energi cahaya untuk berlangsungnya reaksi terang, ya. Nah, jadi banyak siswa ya yang beranggapan bahwa reaksi terang itu hanya pada siang hari, ya, pada malam hari tidak. Padahal tidak demikian. Reaksi terang itu terjadi pada siang hari dan malam hari. Maka untuk data-data seperti ini mungkin apabila tidak dapat kita peroleh dari eh, kuis atau dari proses pelajaran secara klasikal, maka kita dapat juga memberikan wawancara ya untuk memahami masalah atau kalaupun nggak dalam bentuk wawancara secara khusus bagaimana layaknya wawancara, dapat juga dalam proses pembelajaran kita mengidentifikasi masalah miskonsepsi ini ketika kita membuka forum diskusi atau ketika ada proses tanya jawab. Bersama dengan itu, ya sebelumnya apabila masalah atau kasus yang kita ingin selidiki adalah tentang miskonsepsi, maka kita juga harus mengembangkan ya soal-soal yang dapat menggali miskonsepsi dalam diri siswa terkait topik-topik tertentu. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya terkait topik fotosintesis pada mata pelajaran biologi. Oke. Nah, selanjutnya ya dilakukan pengembangan studi kasus ya melalui penerapan teori pendidikan dan model pembelajaran relevan ya sebagai kunci untuk mengembangkan solusi efektif ya. Nah, jadi nanti setelah kita menemukan akar permasalahan ya kita coba mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut ya. Maka salah satu solusinya tentunya adalah kita akan memilih teori belajar atau teori pendidikan apa yang paling cocok tuh untuk menjadi solusi ampuh dalam mengatasi kasus yang dihadapi. Atau ya model pembelajaran mungkin selama ini hanya berpusat pada guru. Ya, guru dari awal sampai akhir hanya ceramah saja, ya. Kurang melibatkan siswa, ya. Siswa hanya sebagai pendengar misalnya. Ya, maka model pembelajaran yang terkini itu juga menjadi solusi yang efektif ya dalam mengatasi masalah atau kasus yang ada dalam proses pembelajaran, ya. Nah, selanjutnya penerapan teori pendidikan sebagaimana yang tadi saya sampaikan itu mendukung pemahaman mendalam terhadap masalah pembelajaran ya dan memungkinkan proses analisis yang lebih baik ya. Nah, lalu model pembelajaran yang relevan ya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pembelajaran terkait dengan pencemaran lingkungan, maka salah satu model yang tepat untuk dipakai dalam pembelajaran topik tersebut adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya, di mana nantinya melalui sintak-sintak model tersebut ya siswa akan diarahkan untuk dapat memecahkan masalah ya, memecahkan masalah secara lebih kritis sehingga dengan demikian pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis ya dan pemikiran tingkat tinggi akan terbentuk dalam diri siswa ya. Maka oleh karena itu untuk eh, untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi dari pembelajaran ini, pembelajaran berbasis masalah ini, maka satunya adalah juga dengan mengembangkan soal-soal HOTS atau soal-soal higher order thinking skill ya untuk mengukur uh, kemampuan siswa ya kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh siswa ya. Nah, itu dapat juga menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kasus terkait dengan pembelajaran ya. Nah, sehingga ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu guru yang hebat tentunya ya untuk mengembangkan studi kasus yang mudah-mudahan studi kasus ini juga nantinya bisa menjadi ide segar bagi Bapak Ibu dalam merancang penelitian di bidang pendidikan yang mudah-mudahan penelitian itu nantinya dapat ya dikembangkan menjadi ya artikel yang bisa Bapak Ibu publish sehingga juga dapat berguna ya dalam pengembangan karir Bapak Ibu di masa yang akan datang. Oke. Nah, selanjutnya
tentunya rekomendasi yang kita berikan terkait dengan kasus yang dikaji dalam studi kasus ya harus berbasis data, tidak boleh terka-terka, ya, tidak boleh berdasarkan hayalan, ya, harus berbasis data, ya. Dari hasil evaluasi boleh, dari hasil wawancara boleh, hasil angket boleh, ya. Intinya datanya itu real, ya, sesuai dengan fakta yang Bapak Ibu alami ketika proses pembelajaran berlangsung, ya. Selain itu, apabila ingin didapatkan data yang lebih konkret lagi untuk mendukung studi kasus ini, Bapak Ibu juga dapat merekam, ya, merekam proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan memanfaatkan kamera tentunya. Nah, kalaupun itu tidak bisa dilakukan, maka Bapak Ibu juga dapat melakukan lesson study, ya, di mana ada uh, observer ya, yang nantinya akan juga mengamati proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas, ya. Jadi diharapkan rekomendasi ini berbasis data dari analisis menyeluruh sehingga memungkinkan implementasi solusi yang tepat dan terukur dalam konteks pembelajaran yang efektif dan efisien tentunya. Ya. Oke, Pak Ibu, selanjutnya saya juga akan menampilkan satu buah contoh studi kasus yang mudah-mudahan contoh studi kasus ini nantinya dapat menjadi salah satu acuan ya bagi Bapak Ibu ya dalam mengembangkan studi kasus sesuai dengan kondisi real ya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, berikut saya contohkan salah satu laporan studi kasus yang telah saya kembangkan terkait dengan miskonsepsi dalam pembelajaran fotosintesis di SMA kelas 12 ya. Nah, jadi pertama sekali yang kita jabarkan di sini adalah terkait dengan latar belakang dari studi kasus terkait miskonsepsi dalam pembelajaran fotosintesis. Di dalam bagian latar belakang ini, ya, dalam bagian latar belakang ini kita jelaskan terkait fotosintesisnya, ya, pengertian fotosintesis atau konsep dasar fotosintesis, ya, lalu urgensi pembelajaran fotosintesis, ya. Selanjutnya juga kita jelaskan ya secara singkat, padat dan jelas terkait dengan masalah ya yang kita hadapi dalam pembelajaran fotosintesis, yaitu terkait dengan miskonsepsi ya. Nah, di mana masalah miskonsepsi ini sangat berpengaruh terhadap tercapainya pemahaman konsep yang benar dalam diri siswa ya. Jadi jika masalah miskonsepsi ini tidak segera dicarikan solusinya, maka akan terjadi miskonsepsi secara berantai. Yang miskonsepsi secara berantai ini akan berdampak nantinya pada pemahaman terkait dengan konsep-konsep fotosintesis yang sifatnya advance ya di masa yang akan datang ya. Jadi tentunya ada hal yang mendasar dalam konsep fotosintesis ya. Yang hal-hal mendasar ini akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman terkait konsep fotosintesis pada tingkat lanjut ya. Nah, lalu selanjutnya kita juga menjabarkan tentang deskripsi miskonsepsi dalam pembelajaran materi fotosintesis ya. Jadi dalam bagian ini kita menguraikan ya poin-poin masalah serta yang narasi lah sedikit ya, narasi sedikit terkait dengan poin-poin masalah yang dihadapi dalam pembelajaran fotosintesis ya terkait dengan miskonsepsi dalam diri siswa dalam materi fotosintesis ya. Misalnya kita jabarkan yang pertama, fotosintesis hanya terjadi pada siang hari dan berhenti sepenuhnya pada malam hari. Nah, ini kan salah satu bentuk miskonsepsi ya. Padahal fotosintesis itu tidak hanya pada siang hari, tetapi juga dapat berlangsung pada malam hari. Karena konsep yang sebenarnya fotosintesis itu dibedakan menjadi reaksi terang dan reaksi gelap
bukan berdasarkan kapan waktu terjadi reaksi terang dan reaksi gelap itu sendiri, melainkan ya perbedaan antara reaksi gelap dan reaksi terang itu pada kebutuhan akan cahaya. Jadi kalau seandainya pada malam hari tersedia cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai yang dapat ditangkap oleh klorofil yang dimiliki oleh daun, ya pastinya pada malam hari juga dapat berlangsung fotosintesis. Ya, jadi banyak siswa beranggapan bahwa fotosintesis hanya terjadi pada siang hari karena adanya sinar matahari, meskipun sinar matahari memang diperlukan pada tahap reaksi terang. Ya, jadi proses fotosintesis secara keseluruhan tidak berhenti total pada malam hari, ya, di mana pada malam hari ada reaksi gelap atau siklus Calvin yang dapat berlangsung baik siang maupun di malam hari, asalkan ya energi dalam bentuk NATP dan NADPH tersedia. Ya, adapun reaksi ini tersedia karena dihasilkan sebelumnya pada reaksi terang. Ya. Nah, selanjutnya ya, bentuk miskonsepsi lain ya yang juga kita jabarkan dalam studi kasus ini adalah banyak siswa yang beranggapan bahwa tumbuhan memakan cahaya matahari untuk bertahan hidup. Ya, nah, padahal tidak demikian tentunya. Ya, jadi miskonsepsi ini mencerminkan pemahaman yang keliru bahwa tumbuhan secara langsung menggunakan energi sinar matahari sebagai makanan, ya padahal bukan sebagai makanan. Ya, cahaya itu digunakan sebagai sumber energi untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi senyawa karbohidrat yang bentuk awal dari perubahannya itu adalah dalam bentuk glukosa. Ya, di mana sebagaimana diketahui bahwa glukosa ini adalah senyawa karbohidrat sederhana dengan 6 atom karbon yang kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Ya, nah, jadi dihasilkannya glukosa atau ya secara umum kita sebut karbohidrat. Ya, sebagian digunakan untuk tumbuh dan bertahan hidup dan juga sebagian digunakan sebagai cadangan makanan yang nantinya cadangan makanan ini juga dapat digunakan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Bahkan banyak juga dari senyawa glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembentukan bagian-bagian dari sel tumbuhan maupun jaringan tumbuhan. Ya. Nah, selanjutnya adapun bentuk miskonsepsi yang lainnya adalah karbon dioksida diubah menjadi oksigen selama fotosintesis. Nah, ini lagi-lagi adalah bentuk pemikiran yang ya bisa dikatakan sesat, ya. Nah, jadi karbon dioksida diubah menjadi oksigen selama fotosintesis. Jadi banyak siswa keliru mengira bahwa karbon dioksida itu diambil oleh tumbuhan, diubah langsung menjadi oksigen yang dilepaskan, ya. Padahal oksigen yang dilepaskan dalam fotosintesis sebenarnya berasal dari molekul air yang terpecah dalam proses fotolisis. Sedangkan karbon, ya karbon dioksida berfungsi sebagai bahan ya utama untuk sintesis glukosa atau sintesis senyawa karbohidrat di dalam reaksi gelap ya pada proses fotosintesis. Ya, adapun bentuk miskonsepsi lainnya adalah banyak siswa juga yang beranggapan bahwa fotosintesis dan respirasi adalah dua proses yang sepenuhnya terpisah. Padahal tidak demikian. Ya. Jadi siswa sering memandang fotosintesis dan respirasi sebagai dua proses yang sama sekali tak terkait. Kenyataannya, kedua proses ini saling berhubungan. Ya, punya hubungan erat, saling terkait erat. Ya, di mana hasil dari fotosintesis yaitu glukosa dan oksigen digunakan dalam respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat. Nah, demikian pula produk respirasi yaitu karbon dioksida dan air dapat digunakan kembali dalam peristiwa fotosintesis. Ya. Nah, lalu kita juga menjabarkan apa menyebab miskonsepsi. Ya. Apa saja faktor penyebab masalah di sini. Nah, yang saya angkat adalah miskonsepsi. Berarti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan miskonsepsi terkait fotosintesis, ya konsep fotosintesis. Jadi miskonsepsi pada materi fotosintesis dapat disebabkan oleh ya beberapa faktor seperti ya bahasa yang tidak tepat, misalnya penggunaan istilah yang menyederhanakan tetapi menyesatkan, ya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik, rekan-rekan guru, ya. Ya saya juga sama sebagai pendidik. Ya, tentunya kita harus terampil dalam memilih dan memilah bahasa pada saat menyampaikan materi pelajaran di kelas, ya.
Lalu ilustrasi visual yang kurang detail. Nah, jadi kita masih menggunakan reaksi umum fotosintesis atau reaksi umum respirasi misalnya, ya, yang membuat siswa hanya menghafal tanpa memahami proses. Ya, jadi ketika ada ilustrasi visual yang lebih detail, tambah lagi mungkin dengan animasi, ya, tambah lagi dengan video, nah, mudah-mudahan dapat membantu siswa untuk memahami secara lebih bermakna, ya, sehingga meaningful learning itu dapat tercapai, pembelajaran bermakna dapat tercapai, ya, sehingga siswa tidak hanya menghafal, tapi siswa juga dapat memanfaatkan segenap indera yang dimilikinya untuk memahami konsep, lalu diharapkan juga dapat mengaplikasikan konsep yang telah dipahami dalam kesehariannya. Ya, lalu kurangnya hubungan antar konsep dalam proses penyampaian materi, ya, seperti kurangnya pemahaman keterkaitan antara fotosintesis dan respirasi. Ini juga merupakan salah satu faktor penyebab masalah miskonsepsi, terutama dalam konsep fotosintesis dan respirasi itu sendiri. Ya, setelah kita tahu apa saja akar penyebab miskonsepsi, maka sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, kita ya menentukan solusi. Jadi identifikasi dulu apa masalahnya, lalu baru temukan solusi dan rekomendasi untuk dapat memecahkan masalah tersebut sehingga masalah itu tidak lagi terulang di kemudian hari. Ya. Nah, jadi terkait dengan masalah miskonsepsi yang saya angkat pada studi kasus kali ini, ya, ini ada beberapa langkah yang dapat diambil. Di antaranya adalah yang pertama, kita bisa memilih analogi yang tepat, ya, di mana kita sebagai guru perlu hati-hati dalam memilih analogi atau istilah yang digunakan saat menjelaskan fotosintesis, ya. Jadi kita menjelaskan seril mungkin, walaupun mungkin konsep yang kita sampaikan itu sifatnya abstrak, reaksi-reaksi itu abstrak, nggak bisa langsung diamati, ya. Nah, jadi karena reaksi itu nggak bisa langsung diamati, kita perlu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan materi, ya, melalui analogi-analogi. Tapi jangan sampai analogi ini menyebabkan siswa menjadi salah pikir yang ujung-ujungnya akan menimbulkan miskonsepsi, ya. Lalu memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang reaksi terang dan gelap, ya. Lalu menggunakan alat bantu visual yang lebih dinamis, ya. Kalau ada infokus, pakai infokus. Bapak Ibu punya laptop, ya, maka sediakan video, sediakan gambar animasi, ya. Jadi tidak hanya gambar dua dimensi, tapi dibantu juga dengan gambar animasi dan video yang mudah-mudahan akan lebih baik, ya. Apalagi ini konsepnya sifatnya abstrak, banyak reaksi-reaksi yang mungkin ya nggak bisa langsung kita amati, sehingga ya perlulah dibantu dengan media animasi atau video. Ya, di akhirnya dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan upaya untuk mengidentifikasi dan mengoreksi miskonsepsi, ya, pemahaman siswa terhadap proses fotosintesis dapat lebih ditingkatkan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Ya, ini sekian Bapak Ibu terkait dengan tips yang saya bagikan, yaitu bagaimana membuat studi kasus yang baik, ya, terkait dengan proses pembelajaran atau masalah-masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran, terutama masalah-masalah yang real, yang memang pernah kita hadapi. Maka masalah itulah yang kita kembangkan menjadi studi kasus. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, ya. Jangan lupa like dan subscribe.